Yo, sekarang lo lagi mencari nih webcam yang affordable serta ini gak hanya cuman dia tuh seperti webcam biasa, tapi dia punya specialty, punya kelebihan tersendiri yaitu ya dia ada lightingnya. So, kita bakal langsung bahas aja webcam yang satu ini. Let's go. Yo, what's up, welcome to CPW Tech. Dan kenalin gue Rin, kali ini gue kedatangan nih webcam yang satu ini. Ini adalah webcam yang memang kalau kita bahas dari packaging dulu nih, menurut gue packagingnya nggak terlalu wah dan nggak ada suatu hal yang spesial karena nggak ada logo brandingnya. Cuman ada web kamera Full HD 1080p dan nggak ada yang embel-embel lain gitu berupa brand segala macam, cuman lebih ke spesifikasi dan keterangan kalau ini adalah webcam atau web camera. Ini adalah webcam Asus H800. Kenapa gue agak syehnya ada gituan? Karena ini memang ada H-nya ya, ASHU. Mungkin kita bakal nyebutnya untuk di video ini bakal kita sebutkan aja H800 mungkin ya, supaya lebih enak didengar, biar nggak ngegas juga nanti gue nyebutinnya. Jadi kita bakal bahas tentang webcam H800 ini, dan kita bakal bahas dari mana, dari desainnya dulu. Menurut gue ini desainnya ini lebih ke simple dan cukup besar, nanti gue bahas size-nya. Karena apa gue bilang simple? Ini benar-benar simple banget dari desainnya, dari looknya, terus warnanya ini juga nggak terlalu glossy, ini ada glossy-nya dikit, cuman ini overall lebih ke doff, dan bentuknya sendiri kayak webcam ya bisa dibilang kayak Logitech yang harganya mahal gitu deh. Tapi memang dari si build quality-nya ini memang nggak terlalu kayak Logitech, tapi udah oke menurut gue. Jadi kalau misalnya dari 1 sampai 10 ini build quality-nya mungkin berada di poin ke-7 deh. Udah bagus kok. Jadi nggak masalah kalau misalnya bagian bahas build quality-nya juga ini udah aman banget deh kalau kita bahas tentang build quality. Nah, selanjutnya gue bakal bahas nih. Kalau untuk size-nya ini cenderung besar ya, besar banget. Dan lo bisa lihat di bawah ini ada gue cantumin ukurannya seperti apa. Karena ini bener-bener gimana ya, kalau misalnya di PC ya ini udah cukup, udah ya bisa bilang oke. Terus kalau misalnya di laptop ini bener-bener aneh kelihatannya, lo bisa mungkin gue cantumin juga footage beberapa ya. Tapi ini untuk berat, ini beratnya cenderung ringan. Jujur ini ringan sih, nggak seberat yang gua kira, karena ini memang bentuknya besar, tapi ini memang beratnya cukup ringan menurut gua. Nah, kalau bahas untuk fleksibilitasnya gue kurang suka sih, tapi walaupun dia udah menyediain nih yang namanya screw ukuran 1/4 yang bisa lo cantumin atau lo pasang di tripod, udah bisa, udah aman banget, atau GorillaPod atau segala macam seperti itu udah bisa. Tapi kalau misalnya fleksibilitas yang kita taruh nih ya di atas monitor kita, itu agak mengganggu jujur, karena ini lebih pop up. Kalau menurut gue lebih suka yang fleksibilitasnya seperti webcam biasa gitu, yang sebelumnya udah gue bahas, yang bisa diputar 360 derajat, itu gue lebih suka. Jadi lo misalnya punya monitornya yang bezelnya tipis, itu bakal ganggu banget. Tapi kalau misalnya bezel lo normal ya, bahkan cenderung tebal, itu aman kok, nggak ganggu si monitornya lo. Nah, menurut gue kalau untuk spesifikasi ini udah cukup banget. Tapi pastinya kalau semua webcam, bahkan gue nggak terlalu menyarankan untuk melihat resolusinya dulu, karena lebih melihat kualitas. Kadang-kadang kalau misalnya resolusi tinggi, kualitasnya agak kurang. Jadi kita bakal lihat nanti aja. Tapi untuk spesifikasi ini udah memadai kok, karena ini udah 1080p. Jadi juga ini udah cakep banget deh kalau untuk ukuran webcam. Nah, kalau kita bahas LED-nya nih, kalau menurut dari kertasnya ini adalah fill light, bukan kill light. Jadi bukan lampu utama, tapi ini bisa bilang mengisi kekosongan. Nah, kalau untuk menghidupkan dari si LED-nya tersebut, lo ada switch-nya di belakang gitu loh. Jadi tinggal dimatiin aja, dan ya dia bisa hidup, bisa mati lewat di belakang. Jadi nggak lewat software ataupun lewat aplikasi, tapi dia berupa switch tambahan yang ada langsung built-in di si webcam tersebut. Nah, kalau udah tahu nih tentang per webcam-nya, kita langsung aja ke monitor. Kita bakal lihat kualitasnya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya. Let's go. Yo, sekarang kita udah sampai nih di monitor. Kita langsung aja cus ke monitornya. Ya, seperti inilah. Kita langsung aja open set. Oke, seperti inilah tampilannya. Mungkin ada ternotis dari lo, yaitu detailnya bagus ya, relatif lebih bagus ya ketimbang webcam kebanyakan gitu. Gue suka banget detailnya oke, tapi nggak terlalu gimana ya. Ini bagian nanti gue bahas lagi deh, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Untuk detail sendiri, gue suka banget ya. Lo bisa lihat sendiri ini impresi awalnya memang lo pasti nyadar ya detailnya itu bagus banget. Seperti misalnya bagian muka kita nih, muka pengaruh juga dari
peletakan cahaya atau penempatan cahayanya sehingga muka gua dan beberapa background segala macam itu terlihat 3 dimensi gitu, nggak terlalu flat mungkin ya, karena ya penempatan cahaya itu termasuk penting deh. Nah, lo bisa lihat sendiri ini kalau misalnya untuk detail nanti gua bahas lagi ya, karena ini juga gabungnya sama si noise. Nah, kita bahas nih yaitu berada di si fokusnya. Fokusnya kalau lo nggak tahu, ini fokusnya itu manual. Jadi fokusnya itu diatur di webcamnya langsung, di seperti biasa ya, seperti di A80 ada NY Kinematic itu juga di lensanya juga. Nanti gue kasih footage nah seperti ini. Dan sekarang gue langsung coba aja nih, misalnya untuk mendekatkan. Ini kan tulisannya nggak jelas, lo bisa lihat sendiri. Ini fokusnya diatur dari sini. Tuh, jelas banget, detailnya dapet banget, tapi noise-nya terasa sekali. Memang ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau misalnya mau background, si muka gua ngeblur, tulisannya belakang rin jelas banget. Kalau misalnya mau muka lagi ya udah diputar aja, set. Oke. Nah, memang waktu gua mau muter-muternya itu ya, memang clampingnya kurang sip, kurang suka gua, karena ya kenapa sih dibikin yang kayak katup gini ya, mending dibikinnya kayak 360 bisa diatur kemana-mana gitu. Tapi ya udahlah, sudah terjadi ya seperti inilah webcamnya gitu. Untuk detail bagus banget. Gue juga punya tips and trick nantinya, dan juga kita bakal bahas noise-nya nih. Nah, noise-nya menurut gue ini terasa banget, terasa sekali. Kenapa ini noise-nya gak terlalu terasa? Karena gue menggunakan lighting yang proper. Nanti kalau misalnya gue bakal cobain ya beberapa lighting atau situasi yang gak terlalu proper, lo bisa perhatikan bagaimana noise itu terlihat sekali. Bahkan ini juga terlihat, lo bisa lihat di sini bagian gelap-gelap di sini gitu ya, atau di background ini terlihat, bahkan ini sekarang flicker ya. Nanti gue bakal jelasin lagi. Dan juga untuk noise seperti itu, dan bergabungnya dengan detail yang sebelumnya gue bahas juga, kita bisa mengaturnya lewat sini, yaitu di sharpness-nya aja. Jadi kalau lo misalnya ingin menambah detail lagi tapi noise-nya otomatis bertambah juga, sharpness-nya dinaikin, lo bisa dibilang wah banget sih, dengan harga segini detailnya dapat kayak gini di 5 ya. Nah, di 5 gue coba kemarin itu ya. Di 5 ini adalah detail terbaik, tapi noise-nya juga terbaik juga nih, terbaik nambahnya gitu ya. Nih detailnya bagus banget tuh. Ya, makin terlihat muka gue tuh ada dimensinya gitu ya, nggak terlalu flat. Nah, kalau misalnya mau kurangin noise-nya, nah tuh noise-nya lumayan ngeblur tapi detailnya agak kurang gitu ya. Noise berkurang, detail berkurang. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya dan tips dan triknya kalau dari gua. Jadi silahkan lo atur-atur sendiri, lo pengen kayak apa, lo bisa atur aja di sharpness-nya. Sedangkan sharpness-nya itu kalau untuk default itu berada di 2. Mungkin lo bisa atur di 5, mungkin ya 5 untuk detail yang terbaik. Kalau misalnya lo lebih dari sini, detailnya tuh bener-bener bisa dibilang sharpness-nya terlalu tinggi kalau di sini kayaknya ya. Dan noise-nya tuh udah gila amburadul parah sih. Nah, ya back to detail, back to default aja supaya ya terlihat seperti awal mulanya. Nah, kita bakal bahas nih untuk pewarnaannya. Pewarnaannya overall gua oke banget, tapi jujur seperti ini kayak kurang ya. Ya kurang. Ditambah sedikit aja nih udah oke banget ya tuh. Oke, udah cakep sih kalau misalnya di ukuran yang sekarang. Jadi kalau menurut gue ini kalau pewarnaan oke ya, lo bisa tambahin, lo bisa kurangin pastinya untuk di pengaturan sendiri. Sedangkan kalau bagian kontras ini nggak bisa dikurangin, bisanya cuma ditambah ya. Tuh, nggak bisa dikurangin kalau misalnya lewat pengaturan properties dari si OBS dan juga Streamlabs gue udah cobain, nggak bisa juga itu untuk kontrasnya. Nah, kalau untuk brightness-nya sendiri ini nggak terlalu ngaruh ya kalau misalnya lo bahas untuk dynamic range. Nah, nanti kita langsung aja bahas dynamic range. Nah, kalau untuk dynamic range menurut gue ini so-so lah ya, oke juga, enggak juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tarik benang merah dari beberapa webcam yang pernah gue review, ini cenderung lebih bagus karena lo bisa lihat sendiri itu ada detail-detail yang bagian gelap itu kan kelihatan gitu. Misalnya nih bagian jidat gue nih, ini overexposure, tapi juga di belakang tuh ya ada hitam bagian sini. Nah, itu juga hitamnya nggak ada si teksturnya. Nah gitu, cara melihat dynamic range itu di bagian terhitam, bagian gelap, dan juga bagian paling terang gitu loh. Jadi dynamic range kalau bagi si webcam itu bagus, tapi kalau menurut gue sih kalau misalnya untuk bikin konten segala macam agaknya kayak agak kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya lo pengen ngatur lebih lanjut lagi, lo bisa mengatur dengan si peletakan lighting yang lebih bagus. Nah itu trik dari gue tuh, lightingnya tuh lebih oke. Dan karena memang gue kan lightingnya sekarang ini memang ada background yang gelap, ada yang juga terang. Jadi memang sengaja untuk melihat nih kelebihan dan kekurangan dari sebuah webcam. Emang sengaja gue set seperti ini. Jadi kalau lo misal komplain, Rin kenapa lo nggak bikin terbaik aja, karena memang gue pengen memperlihatkan ke lo bagaimana titik terbaiknya dan titik terburuknya tuh seperti apa. Nah seperti ini gitu loh. Terus kita bakal bahas untuk white balance-nya. White balance menurut gue ini bagus, literally ini bagus, nggak ada kelebihan nggak kekurangan, tapi cenderung lebih warm yang gue rasain. Jadi kalau misalnya mau kurangin ya udah lo kurangin aja.
Set, udah oke ya. Mungkin ini agak terlalu oke, kayaknya ini udah pas deh. Nah, seperti inilah kalau misalnya lo bahas tentang white balance-nya oke. Dan tips gua dan trik dari gua adalah kurangin sedikit atau ditambahin gitu secara Kelvinnya supaya ini terlihat lebih natural. Kalau di gua itu terlalu warm, jadi tips dari gua adalah membikin ini lebih sedikit cool. Jadi ini white balance-nya bakal oke, bakal cakep seperti itu. Jadi seperti itulah untuk si pewarnaan segala macam, kualitas dari gambar segala macam. Nah, menurut gue ini FOV-nya atau field of view-nya itu kurang luas sih. Lo bisa lihat nih jauh banget loh, sekitar satu tangan gua ya. Ini sekitar 1 meter lebih mungkin gitu ya. Ini bener-bener cuma dapat segini doang gitu. Bisa lo bilang kayak kurang gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya untuk pembahasan nih lo tanya nih ya, untuk angle-nya yang bisa ditangkap menurut gue ini agak ya relatif lebih kurang deh. Kita langsung aja tes percahayaannya seperti apa. Let's go. So kita langsung aja nih nyobain. Sebelum itu ya kita coba hidupin dulu untuk si pencahayaannya ya. Nih kan kita mau bahas-bahas percahayaan gimana gitu. Nah kayak gini nih ya, kalau misalnya lampu lo proper itu nggak terlalu pengaruh tuh. Cuman berada kayak di sini doang nih. Tuh di bagian sini tuh nambah dikit doang, dikit aja gitu, dan menambahkan refleksi yang ada di kacamata Anda ya. Jadi kalau untuk set gue yang sekarang nih nggak cocok, kita coba matiin segala macam dulu ya. Untuk backlight dan juga ini lampu sebelah sini kita coba matiin. Let's go. Nah kali ini gue cuman pakai yang namanya key light, udah satu doang, dan lo bisa lihat sendiri noise-nya makin kelihatan di sebagian gelap-gelap sini. Bagian muka gue noise-nya nggak terlalu kelihatan, tapi bagian sini itu sangat-sangat jelas sekali itu ya. Itu kayak ada semut-semut lagi jogging gitu, banyak banget ini noise-nya parah ya. Jadi kalau untuk noise ya lo bisa lihat sendiri, lampu lo harus proper biar noise-nya berkurang, sangat-sangat berkurang. Di muka gue sangat-sangat berkurang, nggak kelihatan justru, tapi kalau di sini ya gitu deh. Kalau di sini nggak kelihatan, tapi di sini bagian gelap agak kelihatan ya. Dan sini tuh lo bisa mungkin menggunakan resolusi tertinggi biar terlihat jelas gitu noise-nya tuh ya, banyak banget. Jadi kita langsung aja coba matiin ini. Kita coba, ayo bentar, kita buka ini dulu guys. Set. Oh ini cukup ngaruh ya, dikit lah ya tuh. Ini matiin susah. Oke, kita coba matiin key light dulu. Kita lihat hasilnya, let's go. Dan ini adalah no source, jadi nggak ada source dari manapun, dan cuma lightingnya dari sini. Kayaknya kelihatan sedikit nge-lag ya di bagian si webcamnya. Ini lo bisa lihat sendiri ya, gue coba hidupin. Ini tanpa cahaya, dan ini cuma cahaya dari tengahnya. Dan ini waduh, ini dari framenya itu patah-patah, terus aneh gitu pewarnaan segala macam. Noise sudah pasti, juga shutternya berantakan ya. Shutter speednya lo lihat sendiri ya tuh, wow ya, hancur gila sih. Tapi ini cukup membantu, misalnya ini gelap banget terus lo pakai ini bisa sih, tapi kurang menurut gua. Jadi kita coba matiin dulu lagi, nanti kita bakal coba pakai lampu ruangan kayak biasa. Nih gimana matiinnya, woi kagak bisa mati loh. Oke udah mati seperti ini. Kita coba lampu ruangan satu aja, let's go. Nah sekarang udah lampu ruangan nih, yaitu lampu biasa di tengah sini ya, di sini. Jadi ini sekitar bisa dibilang kayak backlight gitu ya untuk cahaya sekarang. Dan menurut gue ini kalau misalnya bagian noise nggak terlalu kelihatan untuk backgroundnya, tapi bagian muka gue ini terlihat sekali noise-nya. Bisa lo nanti pakai resolusi tertinggi deh, maka kelihatan tuh noise di muka gue. Jadi kita langsung coba aja. Kalau misalnya ini lampu ruangan oke sih, tapi lampunya terlalu putih ya, lebih ke cool ya si lampunya. Si dari bawaan itu terlalu dingin yang gue rasain. Kita coba edit bentar, dan kita sebetulnya ini white balance udah auto gitu ya, tapi ini terlalu putih sih untuk pencahayaannya tuh lebih ke dingin gitu. Jadi nggak terlalu pengaruh juga sih, tapi lumayan lah ya, lumayan membantu ternyata. Oke, ternyata lumayan membantu. Kalau misalnya ini kan bisa dibilang kayak situasi kalau lagi conference meeting ya kan. Conference meeting itu kayak gini nih situasinya, lo pakai ini lampu biasa backlight gitu ya. Tapi kalau misalnya lampu lo ngarah langsung ke muka lo menggunakan webcam, is much better gitu. Oke, menurut gue ini oke sih. Jadi ya udah segini dulu aja, gue bakal tutup dari sini aja. Jadi tampilannya seperti ini kalau misalnya pakai lampu ruangan. Dan ini memang lightingnya tuh, switchnya tuh nggak terlalu solid ya. Jadi kayak agak-agak goyang-goyang sedikit itu bisa hidup, goyang-goyang sedikit itu bisa mati gitu ya. Jadi menurut gue ini si webcamnya tuh udah cocok sih, tapi mestinya ada kekurangan. Misalnya kayak dynamic range-nya atau misalnya noise-nya sih yang pengaruh sekali yang gue rasakan. Untuk detailnya overall bagus, tapi kalau misalnya menggunakan ini, saran gue dan tips gue pastinya gunain ini jarak yang cukup, karena jaraknya justru nggak terlalu
bisa mengambil dengan luas gitu ya, of view-nya tuh nggak terlalu luas gitu, view angle-nya tuh nggak terlalu luas gitu. Jadi lu bisa memberi nih jarak, terus mengasih yang namanya lighting yang proper, yang oke, supaya lu terlihat lebih bagus deh pokoknya. Jadi kalau misalnya lu bisa lihat sendiri ya, muka gue cenderung flat karena nggak ada lighting sedikit pun ya, cuma lighting di ruangan doang, cuman background doang yang bagus. Gue hidupin lagi, set ya kan ya, sama saja ternyata. Tapi untuk muka gue bertambah sih, lebih kelihatan sih. Dan menurut gue oke sih kalau untuk, harganya. Tapi untuk kekurangan tadi lo bisa pertimbangkan, lo bakal memilih ini apa enggak. Jadi ya udah segitu dulu aja, thanks for watching this video until the end. See ya guys, dadah, respect, mantap.